Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Trilogi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin memberikan pendapat masyarakat mengenai karakter anak bangsa pada saat ini. Bagaimana sih pendapat mereka dan apa saja solusi yang bisa mereka kasih untuk kita. Maka dari itu kita lihat ya pendapat dari masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Yusuf, saya seorang mahasiswa. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang karakter anak di Indonesia pada saat ini. Menurut saya, karakter anak di Indonesia pada saat ini mengalami penurunan dari generasi sebelumnya. Seperti anak zaman sekarang itu emosian, kemudian individualis, dan tidak sabaran. Banyak kasus di Indonesia yang belakangan ini terjadi. Pertama, seperti siswa yang mengolok-olok gurunya, kemudian siswa yang ditegur oleh gurunya, namun dia tidak terima, lalu guru tersebut dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Kemudian yang terakhir, yang sangat tragis, seorang anak membunuh temannya sendiri. Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan karakter anak zaman sekarang itu menurun. Pertama, kurangnya figur atau contoh. Sekarang banyak influencer atau artis yang memiliki bad attitude, yang tidak mencontohkan perilaku yang baik. Kemudian kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Orang tua sekarang banyak yang bekerja, sehingga interaksi antara anak dan orang tua itu sangat minim. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter di Indonesia. Untuk solusinya menurut saya adalah pertama, pemerintah membuat sebuah kebijakan terkait pendidikan karakter. Untungnya sudah ada dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kedua, di sekolah itu dibuatkan program-program yang menyangkut pendidikan karakter. Bahkan itu kalau seharusnya sejak TK. Ketiga, orang tua diberikan penyuluhan atau pengetahuan seperti workshop, seminar tentang pendidikan karakter, tentang bagaimana mendidik karakter seorang anak. Dan terakhir, keempat, orang tua tingkatkan perhatian kepada anaknya. Sekian, terima kasih. Nama saya Tasya Romelia, mahasiswa Universitas Guna Dharma jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan berpendapat bagaimana karakteristik anak zaman sekarang. Karakteristik anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan karakteristik anak di zaman-zaman sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang berbeda? Dari cara berpikir, berkata, bertindak, anak zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan pikiran, perkataan yang tidak baik. Beda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Menurut saya di zaman sekarang ini banyak anak-anak zaman sekarang yang berperilaku, bertindak, berkata tidak sesuai dengan usianya. Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi ini menurut saya sangat berpengaruh karena anak-anak zaman sekarang itu sudah bisa mengakses apapun yang mereka mau akses tanpa ada saringan. Saringan yang dimaksud sini adalah mereka bisa mengakses apapun itu yang mereka ingin tahu, sehingga mengubah cara berpikir, berperilaku, bertindak mereka. Di sini kita harus memberitahu mereka, anak-anak zaman sekarang itu mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga mereka bisa mengambil hal-hal baiknya dan bisa membuang hal-hal buruknya, sehingga mereka tidak terlalu mengikuti zaman. Mungkin yang baiknya mereka bisa terima, tetapi yang buruknya jangan sampai mereka ikuti. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan, pendapat saya tentang karakter bangsa pada saat ini. Ya, mungkin karakter bangsa pada saat ini kurang sesuai ya dengan apa yang dirumuskan mungkin pada Indonesia pada zaman dahulu, tahun 45 atau tahun-tahun kebelakang sebelumnya gitu kan, tentang bagaimana banyaknya tanggung jawab atau terkenal dengan bangsa Indonesia terkenal dengan karakternya, dengan sopan santun, suka menolong, gotong royong, empati, toleransi dan segalanya. Dan tapi sekarang tidak begitu gitu kan.
Ya, itu mungkin timbul karena ada globalisasi atau masuknya budaya-budaya luar, masuknya budaya-budaya lain yang membuat kita hilang gitu karakter-karakter tersebut gitu. Ya, miris sih sebenarnya sih, dan bagaimanapun karakter bangsa itu harus melekat gitu dalam bangsa itu sendiri gitu. Dan mungkin pada saat ini juga era kebebasan informasi yang begitu tingginya saat mudah didapatkan, itu mungkin muncul juga karena permainan informasi itu sangat mudah dan menjadi seperti itu, dan setiap orang bisa menghalalkan segala cara gitu. Nah, itu juga sangat disayangkan sekali di zaman sekarang ini, karakter bangsa yang dilihat itu semakin tergerus itu oleh perkembangan zaman. Nah, harusnya pemerintahan juga harusnya membuat kebijakan juga lebih aware terhadap sikap maka yang seperti generasi Z sekarang ini menurun gitu sikapnya dengan mungkin pendidikan Pancasila lah. Saya Sitanti Isbaro Hidayati. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai karakter anak Indonesia sekarang ini. Menurut saya, seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi, karakter anak Indonesia sekarang ini lebih banyak memanfaatkan teknologi yang ada. Yang saya lihat sekarang ini, banyak anak Indonesia yang menggunakan aplikasi seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Karena mudahnya penggunaan aplikasi ini, sehingga ada anak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menyebarkan kebaikan ataupun materi pembelajaran. Tetapi ada juga anak-anak yang menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti video-video yang tidak layak untuk ditonton. Nah, menurut saya, peran orang tua, teman, dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam hal ini. Untuk itu, sebaiknya orang tua memberikan penguatan karakter terhadap anak tersebut, agar apabila anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik, ataupun berteman dengan teman yang kurang baik, anak itu tidak mengikutinya dan bisa menjauhinya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prilia Kartiningsih, salah satu mahasiswa dari Politeknik Kesehatan yang ada di Jogja. Saya ingin menanggapi karakter anak yang ada di Indonesia pada saat ini. Kalau menurut saya, anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya rada-rada kasar gitu. Itu nggak berlaku cuma untuk anak dewasa aja, tapi anak-anak kecil zaman sekarang pun udah banyak juga yang omongannya rada kasar kayak anak-anak dewasa. Karena mereka itu kan cepet tanggap. Jadi sebisa mungkin orang dewasa itu kalau di depan anak kecil ngomongnya jangan kasar-kasar, jangan terlalu kasar-kasar banget, biar mereka tuh nggak salah gaul atau salah omong nantinya. Kan nggak sopan ya kalau ngomong sama orang dewasa tuh ya kayak apaan sih lo gitu, kan nggak sopan banget, apalagi kan dia masih anak kecil gitu. Sebisa mungkin sih kita harus mengedukasi supaya anak kecil itu nggak ngomong yang kayak apa sih lo gitu-gitu, supaya lebih teredukasi aja gitu kan. Sekian dari saya, salam safe di rumah aja. Setelah kita melihat video tanggapan dari masyarakat, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat banyak yang sangat sedih dengan karakter bangsa pada saat ini. Dan mereka memberikan solusi bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mengedukasi, kita harus memberikan contoh, kita harus lebih aware sama anak kecil, kita harus menjaga perkataan kita, dan orang tua itu harus lebih dekat kepada anak. Dan kita sebagai seorang calon guru, kita harus mencontohkan yang baik untuk para anak-anak agar mereka memiliki etika dan karakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.